Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Khairia Ramadhani dengan NIM 2401767. Di sini saya ingin melengkapi tugas mata kuliah dengan dosen pengampu Bapak Tengku Sukma Asriadi Sukiman Eskom Mkom dengan judul Konsep Kriptografi serta Implementasi dengan Metode Klasik dan Modern. Langsung saja. Sejarah perkembangan kriptografi dari metode klasik hingga era kunci publik modern. Nyusun tonggak utama evolusi teknik kriptografi mulai dari substitusi sederhana hingga algoritma kunci publik modern. Yang pertama yaitu Caesar Cipher. Metode substitusi sederhana yang digunakan oleh Julius Caesar sekitar abad 100 sebelum Masehi. Kemudian metode transposisi muncul di abad ke-16 tahun. Teknik ini mengubah posisi karakter dalam pesan untuk menyembunyikan isi. Kemudian, metode mesin enigma. Mesin elektronik digunakan oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia II untuk enkripsi pesan. Dan yang keempat yaitu kriptografi kunci publik. Dimulai dengan algoritma RSA, metode yang mendukung keamanan digital. Prinsip metode substitusi, menggantikan huruf asli dengan huruf lain menggunakan aturan tertentu seperti Caesar Cipher untuk mengamankan data tradisional. Metode substitusi adalah teknik kriptografi klasik yang menggantikan setiap huruf. Teknik ini digunakan agar sulit dibaca tanpa kunci penggeser. Meskipun keamanan data tradisional, namun mudah dipecahkan lewat analisis frekuensi. Kemudian, prinsip dan implementasi metode transposisi. Metode transposisi dalam kriptografi klasik adalah teknik yang mengubah urutan posisi karakter pada pesan asli tanpa menggantikan karakter itu sendiri. Contohnya, Columnar transposition. Menulis teks asli dalam kolom lalu membacanya ulang berdasarkan urutan kolom tertentu, sehingga menghasilkan ciphertext. Metode ini memperkuat kerahasiaan dengan menghancurkan pola urutan asli. Berbeda dengan substitusi yang menggantikan karakter. Namun, metode ini rentan terhadap analisis pola posisi. Perbandingan metode klasik substitusi dengan kriptografi klasik. Analisis prinsip keunggulan dan kelemahan dua metode dasar kriptografik, yaitu substitusi, menggantikan huruf asli dengan huruf lain, relatif sederhana dan mudah diterapkan, dan rentan analisis frekuensi huruf. Kemudian transposisi, yaitu mengubah posisi huruf tanpa mengubah huruf. Pola sulit dikenal karena perubahan posisi, dan rentan analisis pola posisi karakter. Konsep kunci simetris dalam kriptografi. Yang pertama yaitu definisi. Kunci simetris menggunakan satu kunci yang sama untuk proses enkripsi dan deskripsi. Kemudian penggunaan. Umum dipakai untuk komunikasi cepat dan efisien seperti Wi-Fi WPA2 dan enkripsi basis data. Advanced Encryption Standard dan DS, Data Encryption Standard. Kelebihannya, proses enkripsi dan deskripsi cepat serta efisien untuk volume data besar. Keterbatasannya, masalah distribusi kunci dan risiko jika kunci bocor karena dapat membahayakan seluruh data. Konsep kunci asimetris dalam kriptografi modern yaitu prinsip dan implementasinya. Definisinya menggunakan pasangan kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk deskripsi data. Penggunaannya memfasilitasi komunikasi aman tanpa pertukaran kunci langsung. Contoh algoritmanya RSA dan ECC atau Elliptic Curve Cryptography, populer dalam implementasi nyata. Kelebihannya mengatasi masalah distribusi kunci simetris dengan meningkatkan keamanan secara signifikan. Tantangannya, proses enkripsi dan deskripsi relatif lambat dan membutuhkan komputasi kompleks. Banyak dipakai dalam protokol keamanan internet seperti SSL dan TLS, serta tanda tangan digital. Metode kerja kriptografi modern menggunakan proses enkripsi dan deskripsi untuk menjamin keamanan komunikasi, yaitu metode kerja kunci simetris. Pengirim dan penerima menggunakan satu kunci yang sama, pesan deskripsi dengan kunci tersebut dan diteruskan
Penerusan mendeskripsikan pesan menggunakan kunci yang sama. Sementara metode kerja kunci asimetris yaitu pengirim mengenkripsikan pesan menggunakan kunci publik penerima. Penerima mendeskripsikan penggunaan kunci privatnya. Kunci publik dapat disebarkan sebab tanpa mengurangi keamanan. Implementasi historis metode substitusi dan transposisi dalam Kaisar Cyprus digunakan Julius Kaisar dalam peperangan Romawi sebagai metode substitusi geser huruf untuk komunikasi rahasia. Pada abad ke-20, metode transposisi dipakai dalam militer, khususnya Perang Dunia II, untuk mengacak pesan dan menjaga kerahasiaan komunikasi. Keterbatasan metode klasik yaitu mudah pecah melalui analisis frekuensi dan pola, sehingga sering dikombinasikan atau digantikan teknik modern. Contoh ini menunjukkan evolusi teknik pengamanan pesan menyesuaikan kebutuhan keamanan pada setiap era. Transformasi dari metode klasik ke sistem kunci modern menjaga data dan komunikasi tetap aman dan dalam era digital yang kompleks. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kriptografi berkembang dari metode klasik seperti substitusi dan transposisi menjadi teknik modern berbasis kunci simetris dan asimetris. Kemudian, peran kriptografi krusial dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentifikasi data di dunia digital. Sistem kunci simetris mengandalkan satu kunci rahasia bersama, sementara asimetris menggunakan sepasang kunci publik dari privat yang saling terhubung. Dengan meningkatkan ancaman siber dan teknologi kompleks, kriptografi menjadi fondasi utama keamanan komunikasi dan transaksi online yang terpercaya. Dan evolusi kriptografi memastikan perlindungan data yang kuat dan terpercaya dalam integritas digital saat ini. Nah, itu tadi mengenai konsep kriptografi serta implementasi dengan metode klasik dan modern. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.